Mirsa, jumpa kembali dalam National Intelligence Estimate. Pada kesempatan ini, kami akan berdiskusi tentang penggunaan nuklir oleh Rusia di Ukraina. Untuk itu, sudah hadir bersama saya 3 narasumber yang hebat-hebat. Yang pertama adalah Duta Besar Profesor Imron Kotan. Yang kedua adalah Laksamana Madya TNI, Profesor Dr. Octavian Amarullah atau Amarullah Octavian. Yang ketiga adalah Dr. Kusnanto Anggoro. Selamat datang Bapak-Bapak. Selamat datang, terima kasih. Pada kesempatan ini, seperti kita ketahui bahwa ini adalah episode yang ketiga keempat membahas tentang perang antara Rusia dan Ukraina. Dan isu-isu yang sekarang sedang diperbincangkan oleh seluruh dunia adalah masalah nuklir. Apakah Rusia mampu atau akan menggunakan nuklir dalam perang di Ukraina? Untuk itu, untuk memberikan suatu introduction kepada kita, Dr. Kusnanto Anggoro akan memberikan introduction. Silakan Pak. Terima kasih Bung Adrian. Ya, resiko tentang terjadinya perang nuklir saya kira memang meningkat dalam beberapa minggu terakhir ya, terutama setelah Presiden Putin menyatakan kemungkinan untuk menggunakan senjata nuklir kurang lebih pada tanggal 20 September yang lalu. Meskipun itu bukan merupakan suatu pernyataan yang pertama oleh Presiden Putin ya, dalam 9 bulan terakhir ini saja sebenarnya sudah 3 atau 4 kali Presiden Putin menyatakan hal yang sama. Tetapi juga harus dilihat bahwa konteks atau kondisinya itu memang luar biasa, Bu Adrian ya. Kalau kita lihat selama ada senjata nuklir maka risiko untuk terjadinya perang nuklir itu selalu ada. Dan menurut catatan ada lebih dari 13.000 warhead atau hulu ledak nuklir itu. Kurang lebih sekitar 10 ribuan itu yang termasuk dalam kategori nuklir strategis dan nuklir intermediate forces. Yang kecil-kecil biasanya tidak dihitung dalam konteks itu karena tidak ada semacam international treaty yang mengikat sampai sekarang. Nah, gambaran itu ditangkap oleh beberapa, termasuk diantaranya adalah oleh Bulletin of the Atomic Scientists pada awal tahun ini, tahun 2021 itu konon kita berada dalam ancaman terjadinya nuklir Armageddon. Itu kurang lebih adalah 100 detik menjelang tengah malam. Ini adalah semacam idiomatic phrases yang digunakan untuk menjelaskan tentang betapa dekatnya kita pada Armageddon atau kiamat nuklir itu. Nah, kita juga tahu bahwa jumlahnya sangat banyak dan tersebar di banyak tempat. Kalau di Eropa misalnya itu banyak sekali tempat-tempat yang menyimpan hulu ledak nuklir itu, baik di negara-negara bekas Uni Soviet, khususnya tentu saja adalah di Rusia, maupun di negara-negara Eropa Barat. Amerika Serikat saja untuk yang nuklir taktis itu punya sekitar 340, itu ada di 7 pangkalan udara, antara lain adalah di Belanda, di Jerman, di Belgia, kemudian ada 2 di Italia dan 1 di Jerman. Nah, di Rusia tentu saja banyak seperti yang ada di dalam beberapa peta, kalau bisa disajikan itu kelihatan sekali bahwa jumlahnya cukup banyak. Yang termasuk dalam kategori taktis saja itu ada yang bilang sekitar 2.000, tapi menurut catatan terakhir jumlahnya 1912 itu milik Rusia saja. Tidak terhitung milik Amerika Serikat yang jumlahnya sekitar 340 dan tersebar di banyak tempat. Jadi risiko itu selalu ada. Nah, persoalannya adalah kalau di dalam pembicaraan sehari-hari di dalam media itu, Bung Adrian ya, kan kadang-kadang kita seringkali mendengar istilah penggunaan senjata nuklir. Nah, ini sebenarnya juga memerlukan klarifikasi karena penggunaan senjata nuklir itu banyak. Bahkan senjata nuklir bisa digunakan dalam masa-masa damai. Misalnya untuk meningkatkan bargaining position dalam perundingan mengenai katakanlah pengaturan senjata konvensional maupun apalagi tentu tentang senjata-senjata nuklir. Nah, bisa dibayangkan itu, mulai dari penggunaan sebagai status simbol sampai penggunaan untuk diplomatic bargaining, bisa dipakai untuk nuclear blackmail, bisa dipakai untuk deterrence, menangkal supaya tidak terjadi serangan nuklir, bahkan bisa dipakai untuk terjadinya perang nuklir. Jadi mestinya seharusnya ada semacam threshold. Kapan sih sesuatu itu meningkat dari satu titik ke titik yang lain sebelum kita cemas betulan
gitu ya. Nah ini saya kira menjadi penting untuk diperhatikan, kita bisa diskusikan bersama seberapa besar kemungkinan untuk itu. Nah, Ukraina bagi Putin tentu merupakan suatu faktor yang sangat penting, ada persoalan-persoalan historis dan sebagainya, tapi saya kira pernyataan terakhir beliau kemarin ya di Valdai meeting tanggal 26 sampai tanggal 28 Oktober itu antara lain menyatakan bahwa Rusia tidak akan menggunakan senjata nuklir untuk perang. Jadi masih tetap saya kira dalam konteks diplomasi. Meskipun saya kira kita bisa berdiskusi lebih lanjut karena reaksi itu macam-macam. Termasuk diantaranya kalau kita lihat reaksi yang ada di Amerika Serikat, kita bisa bedakan antara reaksi kalangan diplomat misalnya dengan apa yang disampaikan oleh bekas sekjen NATO seperti Jenderal Stavridis yang agak lebih kenceng, tapi diplomat umumnya lebih slow. Bahkan Presiden Biden sendiri pernyataannya berbeda antara yang beliau sampaikan pada tanggal 5 Oktober dengan pada tanggal 15 Oktober. Kelihatannya toning down agak sedikit. Nah kita tidak tahu itu akan seberapa lama hal itu akan berlangsung. Tentu saja perlu kita diskusikan tentang beberapa hal karena trigger itu ada banyak hal. Pertama adalah betulkah Rusia kalah dari segi peperangan konvensional di Ukraine misalnya. Ini kan ada perbedaan persepsi karena di satu sisi banyak berita yang mengatakan bahwa senjata Rusia sudah makin habis sehingga kemungkinan dia terpaksa untuk menggunakan senjata nuklir. Hal itu bisa saja terjadi tapi menimbulkan persoalan lain, yaitu kalau seandainya Rusia betul-betul ingin menggunakan senjata nuklir jenis apa yang akan digunakan? Senjata nuklir strategis atau senjata nuklir yang intermediate range, yang jarak menengah, ataukah senjata nuklir taktis? Karena senjata nuklir taktis itu mempunyai karakter yang agak beda, yaitu yang sebenarnya bisa dipasang di senjata-senjata konvensional, bisa dibawa dengan truk, bisa dibawa dengan seperti panzer dan seterusnya itu. Pertanyaan lain yang juga penting adalah kalau seandainya digunakan di sasaran-sasaran mana itu akan dipakai? Apakah di sasaran militer atau Rusia akan tetap melanjutkan seperti belakangan dalam beberapa minggu terakhir untuk critical infrastructure seperti misalnya adalah jembatan, kemudian bangunan-bangunan dan seterusnya. Semuanya mempunyai implikasi yang sangat berbeda karena kemudian juga akan ditentukan oleh bagaimana Barat, khususnya Amerika Serikat merespon itu. Kalau Barat meresponnya agak di luar proporsi, barangkali ini akan menimbulkan semacam katakanlah ketegangan nuklir yang luar biasa dan akan menyangkut terjadinya eskalasi. Kira-kira begitulah yang bisa kita, cuma sekedar sebagai catatan, kalkulasi seperti yang saya barusan sampaikan itu adalah kalkulasi rasional, Prof. Imran Khotan dan Prof. Octavian ya. Padahal sebenarnya bisa juga terjadi karena sesuatu yang tidak rasional. Misalnya adalah karena kesalahan dalam teknologi komunikasi sehingga Central Command misalnya tidak bisa memerintah kepada ada juga disebabkan karena persoalan lain misalnya SOP dan sebagainya. Yang intinya merupakan sesuatu yang unintentional. Nuclear war itu bisa terjadi bukan karena diniati betul-betul, tapi bisa terjadi karena sesuatu yang aksidental. Karena itu ketika kita berbicara tentang reaksi dunia dan kemudian termasuk diantaranya adalah bagaimana antisipasi dunia, kita juga harus membicarakan dalam konteks itu. Kalau intensional itu relatif lebih mudah, tapi kalau sesuatu yang tidak dilandasi dengan kalkulasi yang rasional itu akan menjadi lebih sulit. Nah kebetulan kan sebentar lagi kita juga akan punya G20 meeting di Bali, suatu kesempatan yang bagus misalnya bagi banyak pihak untuk bisa berbicara bersama dan mungkin untuk Indonesia juga sebagai penyelenggara, sebagai presiden bisa menyatakan sesuatu meskipun saya tidak tahu itu formatnya seperti apa, tapi minimal untuk mengemukakan tentang bagaimana concern kita tentang persoalan itu karena konsekuensi dari ketegangan yang ada sekarang saja tanpa harus berbicara tentang nuklir sekalipun sudah cukup luar biasa dari segi beberapa hal, termasuk diantaranya adalah bagaimana global supply chains khususnya adalah untuk energi dan pangan itu menimbulkan beberapa persoalan dimanapun juga, termasuk diantaranya adalah di Indonesia. Belum kalau kita berbicara dalam skala yang lebih luas, misalnya bagaimana transfer teknologi persenjataan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia karena kurangnya pasokan dari beberapa negara yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam peperangan di Ukraina.
Dan yang ketiga tentunya adalah bagaimana misalnya voting behavior di UN, di United Nations. Itu bisa saja kalau itu pada suatu saat akan menimbulkan katakanlah pembelahan di antara negara-negara anggota PBB sendiri, dan tentu akan mempengaruhi politik luar negeri Indonesia yang selama ini kita jaga supaya tetap berada dalam alur entah namanya apa, tapi kurang lebih dalam formula bebas dan adil. Iya Pak, terima kasih. Saya kira ruang lingkupnya tentang penggunaan nuklir, apakah Rusia menggunakan nuklir di Ukraina. Bagaimana Bapak Dubes melihat insight tentang perkembangan diplomasi dan upaya-upaya internasional untuk meminimais ini tidak sampai terjadi, Pak? Baik, saya kira semua jawaban tadi sudah disampaikan oleh Mas Gus ya. Beliau ini banyak detailnya, tapi saya panggil Mas Gus saja, Bung Adrian. Tapi saya mencoba membagi dua school of thought ya, mengenai kemungkinan pecahnya perang nuklir di Ukraina. Perang itu sendiri konotasinya melibatkan dua pihak ya. Nah, kalau perang nuklir berarti perang nuklir itu antara negara pemilik senjata nuklir melawan negara pemilik senjata nuklir. Dalam hal ini tidak seimbang ya, tidak seimbang. Itu satu. Dalam konteks perang dingin ini pernah terjadi. Dan ini dalam akarnya yaitu ideologi. Yaitu ketika insiden Teluk Babi tahun 62 ya, di mana Uni Soviet pada saat itu mengirim alutsista nuklirnya ke Kuba, kemudian diblokade oleh Amerika Serikat, dan di situ muncul satu-satunya kesempatan pecahnya perang nuklir. Tapi itu tidak terjadi. Nah, kalau saya melihat dibandingkan dengan suasana sekarang ini, mungkin suasana lebih yang itu yang lebih tegang. Yang 62 ya, 1962. Dibandingkan yang sekarang, karena alasannya ideologi. Kalau ini kan tidak. Itu satu. Yang kedua, school of thought itu ada dua. Satu alarmis yang mengatakan ini akan pecah, satu yang realis. Saya ikut yang realis. Karena Menteri Pertahanan Ukraina sendiri mengatakan kami sudah melakukan kalkulasi bahwa Rusia tidak akan menggunakan senjata nuklir. Saya ikut itu, school of thought itu. Yang realis. Alasannya, yang pertama, penggunaan senjata nuklir itu oleh siapapun itu akan memastikan bahwa negara pengguna itu akan hancur juga. Namanya mutually assured destruction. Karena setiap sasaran negara senjata nuklir itu mempunyai second strike capability. Jadi siapapun yang menyerang pasti terserang juga. Itu satu. Yang kedua, NPT, Non-Proliferation Treaty, melarang negara senjata nuklir mentransfer senjata nuklir ke non-pemilik senjata nuklir. Itu artikel 1. Artinya apa? NATO, Amerika Serikat itu tidak akan mungkin memberi Ukraina senjata nuklir. Artikel 2 mengatakan negara non-senjata nuklir dilarang menerima. Jadi itu dari legal standing ya. Dari treaty-nya. Ya, dari treaty. Yang kedua, artikel 2 paragraf 4 chapter PBB, piagam PBB mengatakan ancaman atau penggunaan kekerasan itu dilarang. Jadi mengancam menggunakan senjata nuklir itu dilarang berdasarkan piagam PBB. Tapi kemudian negara-negara berkembang maju ke ICJ, termasuk saya pada saat itu, meminta agar ICJ mengeluarkan opini bahwa penggunaan senjata nuklir itu dilarang. Opininya mengatakan tidak ada hukum internasional yang melarang penggunaan senjata nuklir. Nggak ada. Artinya apa? Rusia boleh. Nah sekarang mitigating factors-nya itu apa? Apa yang membuat Rusia itu menggunakan senjata nuklir? Ada beberapa. Yang pertama, pemukulan mundur Rusia dari Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson. Karena itu sudah diakuisisi mereka, Pak. Dianggap sebagai wilayah. Apakah itu yang disebutkan sebagai alasan mereka untuk menggunakan senjata nuklir? Tapi berdasarkan hukum internasional, keempat wilayah itu belum wilayah Rusia. Itu satu. Yang kedua, Rusia itu akan menggunakan apabila
Amerika Serikat atau NATO terlibat langsung di dalam peperangan. Itu salah satu. Yang ketiga adalah pemberian senjata nuklir ilegal berdasarkan NPT kepada Ukraina. Itu memunculkan perang nuklir. Yang keempat, Ukraina menjadi anggota NATO. Jadi mitigating factors 4 ini bisa jadi Rusia akan menggunakan senjata nuklir yang memicu perang nuklir, akibatnya perang dunia ketiga. Ini semua bisa diukur, Bung Adrian. Yang 4 ini bisa diukur. Yang tidak bisa diukur itu adalah Putin. Karena Putin ini menerapkan leadership style-nya itu namanya Napoleonic leadership. Semua keputusan ada di tangan dia. Ini ciri-ciri dari orang pendek. Dia itu untuk ukuran Rusia itu pendek. Tapi karena dia ingin besar, dia selalu meniru apa yang dilakukan oleh Napoleon. Makanya tipe kepemimpinan dia itu disebut Napoleonic leadership. Nah ini yang nggak bisa dihitung, Mas Gus. Emosi tadi, kalau dia tersinggung, dia akan gunakan. Kira-kira begitu. Ya, saya panggil Pak Rektor aja. Ada escalate to de-escalate tadi disampaikan oleh Bapak Dubes tadi tentang apakah kemungkinan counter attack dari Ukraina bisa memukul mundur, karena di Unhan sekarang mengadakan monitoring terhadap perkembangan perang day by day di Ukraina. Kita ingin dengar dari Bapak Rektor. Silakan. Ya, terima kasih Pak Andrian. Prof. Kotan, Pak Kusnanto. Saya juga sangat sependapat dari apa yang disampaikan oleh Pak Kusnanto dan Prof. Imron. Sekarang sudah hari ke-257 dan kalau misalnya kita lihat situasi, kondisi di lapangan, ini juga ada beberapa kemiripan dengan situasi dan kondisi pada saat perang-perang sebelumnya. Data menunjukkan ketika Rusia berperang ke Afghanistan, meskipun dia itu akhirnya terpukul mundur, dia tetap tidak menggunakan senjata nuklirnya. Dan dia jelas pada waktu itu Afghanistan kan dibantu oleh Amerika Serikat. Jadi situasinya mirip-mirip juga dengan saat ini Ukraina. Yang kedua, apa yang menjadi ancaman dari Presiden Putin ini juga bisa mengacu pada data sejarah, yaitu Amerika Serikat membom Jepang. Yaitu pada saat Amerika Serikat itu ingin mengakhiri perang secepat mungkin. Jadi kondisi yang ada, mitigasi yang tadi disampaikan oleh Prof. Imron itu adalah muaranya bagaimana Rusia itu ingin menyelesaikan perang secepat mungkin. Nah, artinya sampai dengan saat ini logistik militer Rusia pun masih cukup untuk melanjutkan perang ini sampai dengan musim dingin dan lain sebagainya. Namun fakta yang di lapangan juga menunjukkan bahwa Rusia sekarang ini sudah mulai kesulitan terkait dengan sumber daya manusia, kemudian juga anggaran. Masih banyak kita ketahui bahwa tentara-tentara Rusia yang dikerahkan ke depan ini belum mendapatkan gaji atau pembayaran yang memadai. Nah, tentu saja hal ini akan menurunkan moral prajurit. Nah, kalau misalnya prajuritnya ini nanti lemah, kemudian pertempuran ini tidak bisa dimenangkan oleh Rusia, maka bisa saja apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Imron ini akan terjadi, yaitu Putin akan meluncurkan senjata nuklirnya. Meskipun kalkulasi yang sudah dihitung oleh Pak Kusnanto ini sangat tergantung dari apakah ini by design atau mendadak ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang patut kita waspadai adalah penggunaan senjata nuklir ini menurut data penelitian dan juga hasil kombinasi dari data-data di lapangan yang lainnya, profiling antara Putin dengan misalnya Presiden Amerika pada saat itu yang meluncurkan senjata nuklir ke Jepang, ini agak sedikit berbeda.
Tadi disinggung oleh Prof. Khotan ya, terkait dengan profil Napoleonic leadership dari Putin. Nah, ini juga bisa kita lihat bahwa Napoleon juga pada akhirnya itu menarik kekuatannya, kalah perang itu juga karena logistik militer yang terputus ya, atau habis ya, tidak bisa dikerahkan ke Rusia pada waktu itu, memang kena badai. Nah, ini adalah merupakan tipe-tipe atau mungkin indikasi sebetulnya bagaimana senjata nuklir itu akan digunakan atau tidak oleh Putin. Nah, tentunya hal-hal yang cukup mengejutkan nantinya di luar perhitungan yang ada sekarang, itu yang patut diwaspadai. Seperti halnya ketegangan di Laut Cina Timur atau Laut Cina Selatan. Ini bisa saja memicu kondisi antara kesepakatan antara Putin dengan Xi Jinping. Nah, di sini bisa saja di belakang layar kedua pemimpin ini juga sudah membuat kalkulasi tersendiri kapan bisa meluncurkan senjata nuklir ini. Jadi artinya kalau kondisi semakin chaos ketika Amerika Serikat ini bertempur di dua front, ya, front Eropa dan juga front Asia, sama seperti Perang Dunia Kedua, maka bisa saja Rusia ataupun Cina itu yang meluncurkan senjata nuklir. Jadi justru dalam kondisi seperti ini yang patut diwaspadai justru Cina yang mengambil kesempatan ketika semua perhatian dunia itu ke Ukraina, tiba-tiba Cina juga bisa meluncurkan senjata nuklir. Demikian. Iya, bagus tadi disampaikan oleh Pak Rektor mengenai Cina. Dan Perdana Menteri Scholz, Jerman barusan meminta untuk presidensi untuk membantu Rusia atau bagaimana? Mengatakan kepada Presiden Rusia supaya menurunkan tegangan untuk berdamai. Gimana Pak? Iya, situasinya sebenarnya agak oke ya menurut saya, dalam pengertian bahwa kemarin pertemuan antara Presiden Xi Jinping dengan Kanselir Jerman Barat Olaf Scholz itu juga sampai pada kesimpulan bahwa ketegangan harus diredakan, dan dalam beberapa hari sebelumnya sebenarnya Xi Jinping sudah komunikasi dengan Putin meminta untuk tidak menggunakan senjata nuklir. Kemudian juga menarik karena semalam kemarin lusa itu ada pertemuan antara Amerika Serikat dengan Presiden Zelensky, Pak Dubes ya, yang meminta supaya Presiden Zelensky itu agak toning down, agak meredakan untuk membuka, belum sampai pada tahap membuka perdamaian dengan Rusia, tapi supaya tidak terlalu gegap gempita, kurang lebih begitu. Itu ada dimuat di Washington Post edisi kemarin. Jadi menurut saya suasananya agak lebih cool ya dibanding tanggal 20 sampai pada akhir September kemarin, gitu ya. Tergantung besok-besok bagaimana perkembangannya. Jadi saya setuju bahwa situasi, tapi ini perhitungan jangka pendek ya, itu sebenarnya lebih baik dibanding katakanlah setengah bulan silam. Nah pertanyaannya memang apa yang akan terjadi katakanlah dalam beberapa minggu ke depan. Misalnya tadi disampaikan bagaimana perkembangan kekuatan Rusia yang dihadapkan pada jumlah soal, terutama soal logistik dan seterusnya itu. Yang menurut saya memang itu cenderung untuk katakanlah memicu penggunaan senjata nuklir. Tapi dugaan saya, Prof. Khotan dan Pak Rektor ya, masih ada opsi sebenarnya bagi Rusia untuk membuat suasana diplomatik lebih keruh, tapi cukup mendapatkan kemenangan di medan laga. Khususnya adalah apabila menggunakan nuklir taktis. Karena nuklir taktis itu sekali lagi tidak perlu dibawa oleh misil-misil yang secara spesifik didesain untuk nuklir. Itu bisa dibawa dengan yang lebih kecil, dan misalnya yang dibawa dengan MiG-31 dibawa dengan Sukhoi 34 itu bisa untuk membawa Kinsal yang mempunyai kecepatan 10-12 Mach, dan itu 3 kali lipat kecepatan rudal Amerika Serikat yang dikirim, rudal ya bukan bom ya, rudal Amerika Serikat yang dikirim ke Ukraina. Rusia juga bisa menggunakan Iskander yang dilengkapi dengan misalnya SS-60 yang itu mempunyai kecepatan 4-5 Mach, yang itu sulit untuk dicegah. Nah kesulitannya adalah rudal-rudal seperti ini tidak ikut di dalam proliferasi Prof. Khotan ya, karena dalam proliferasi nuklir kan
yang dihitung itu rudal-rudal dan seterusnya. Ini termasuk kategori kalau menurut kalangan militer itu disebut sebagai battlefield weapon. Nah, jadi itu agak beda ini. Jadi ini kan kadang-kadang diplomasi itu bagaimana kita memanfaatkan ruang hampa dalam persetujuan ya. Sebagai seorang pakar di bidang senjata nuklir. Saya katakan pakar karena saya memang lulusan United Nations Fellowship Program ya, di Disarmament Fellowship Program. Yang kedua, saya adalah juru runding utama Indonesia, terutama di senjata-senjata nuklir, biological dan chemicals. Dan juga ini memang bidang saya gitu. Penggunaan senjata nuklir itu, Pak, memang senjata nuklir itu terbagi dua, taktis dan strategis. Tergantung jangkauan dan pelontarnya, seperti tadi dijelaskan. Tapi sekali nuklir tabu dipecah, itu tidak ada lagi. Eskalasinya nggak bisa dicegah. Tidak bisa dicegah gitu. Jadi kalau saya cenderung, mungkin yang akan digunakan oleh Rusia di battlefield itu adalah depleted uranium weapons. Dan ini sudah digunakan Amerika Serikat di perang Irak, di Syria, dan juga di Libya. Dia tetap uranium, tapi tidak sampai masuk ke threshold nuklir. Daya ledaknya dahsyat. Nah, sekarang ini battlefield kelihatannya memang dikuasai ya, semakin dikuasai oleh tentara Ukraina. Mungkin tiba saatnya barangkali Rusia menggunakan depleted uranium, bukan nuclear grade, tapi sudah menggunakan uranium. Jadi ya batasnya memang tipis, tapi tidak sampai memecah apa yang dinamakan nuklir tabu. Penggunaan senjata nuklir itu belum pernah setelah Hiroshima dan Nagasaki. Dan pasti bukan rudal strategis yang dipakai. Oh tidak, terlalu dekat juga. Terlalu dekat. Terlalu dekat tapi, juga. Pak Rektor, itu masuk dalam doktrinnya Rusia kalau dia bisa menggunakan nuklir taktis dalam operasi dia. Bagaimana? Ya, betul sekali. Memang dalam kondisi terdesak, memang doktrin di Rusia ini memang mengizinkan untuk menggunakan segala macam senjata untuk bertahan. Nah, inilah yang sebetulnya patut diwaspadai dampaknya ketika senjata-senjata nuklir ini meskipun digunakan di Ukraina atau wilayah di sekitarnya, itu juga memiliki fallout, debu-debu radioaktif yang bisa saja sampai ke Indonesia. Nah, inilah peluang sebetulnya bagaimana dengan keketuaan G20 ini, Presiden Joko Widodo bisa memanfaatkan celah ya, untuk bernegosiasi tidak saja kepada Rusia, tapi juga kepada Amerika Serikat. Nah, minggu ini kan kemungkinan besar Presiden bisa melakukan lobby-lobby dengan pemimpin negara G20, dan utamanya di sini adalah Presiden Amerika Serikat. Jadi yang sebetulnya saya amati dari 3 tim di Universitas Pertahanan yang memantau situasi hari per hari di Ukraina ini adalah sebetulnya Putin ini sudah sampai pada suatu taraf. Sebetulnya ada 2 pilihan, apakah mengakhiri perang ini dengan senjata nuklir atau mengakhiri perang ini dengan bermartabat. Nah, ini mengakhiri perang dengan bermartabat ini yang kelihatannya dia belum ada gambaran bagaimana menggunakannya. Nah, kalau misalnya Presiden Joko Widodo ini bisa melihat peluang yang bagus ini, maka bisa menjadi juru damai sesungguhnya, menghentikan agresi Rusia, tapi dengan cara yang bermartabat. Saya rasa di sini ahli-ahli dari diplomat Indonesia dan juga Menteri Pertahanan Pak Prabowo juga sudah membuatkan, sudah menyusun bagaimana konsep-konsep bernegosiasi dengan Amerika Serikat yang nantinya secara proksi bisa mengarahkan Rusia untuk menghentikan agresinya di Rusia dan bahkan juga memutus mata rantai kemungkinan penggunaan senjata nuklir. Ya. Bagus melihat Elon Musk ini, masa Elon Musk kan sudah ketemu sama Putin dan dia menyampaikan beberapa poin dan membuat Ukraina marah sekali. Yang pertama, persyaratan pertama adalah Ukraina itu harus mengakui Crimea. Dan itu fokus melihatnya bagaimana kalau ini dalam perundingan.
bahwa mereka akan berunding, pasti info ini datang dari Presiden Putin, menurut analisa. Pak Kus atau Bapak Dubes melihat peluang-peluang seperti itu ada nggak untuk mereka berunding? Jadi begini, pertama mungkin dunia itu sangat terobses ya dengan pernyataan Rusia yang mengatakan bahwa nanti Rusia ini bisa diganti dengan kata Indonesia loh Pak. Ya. Rusia akan menggunakan senjata nuklir kalau wilayah kedaulatannya terganggu. Indonesia juga sama. Iya, betul. Kalau kita punya, kita akan gunakan. Tapi itu namanya generic statement. Semua negara juga akan melakukan apa saja untuk mempertahankan teritorinya. Problemnya adalah apakah aneksasinya pada tanggal 30 September terhadap 4 wilayah itu, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson itu sudah dianggap sebagai wilayah teritorial proper Rusia. Kalau ini dianggap dia sebagai bagian wilayah kedaulatan proper, maka kemungkinan penggunaan senjata nuklir itu ada. Tapi kalau tidak, maka tidak akan mungkin Rusia menggunakan senjata nuklir. Saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Rektor tadi, bagaimana menyelesaikan perang ini secara bermartabat. Karena dia itu adalah seorang pemimpin yang emosional, Napoleonic leader. Gitu. Caranya, Indonesia memanfaatkan forum G20, menggiring anggota-anggota G20 mengatakan, kita ciptakan yang namanya formula face saving formula. Sehingga Rusia itu keluar dari pertempuran ini dengan bermartabat. Caranya dengan mengusulkan jajak pendapat. Di keempat wilayah itu, apa betul Anda mau bergabung secara voluntarily dengan Rusia atau Anda ini ditekan? Sehingga apapun hasilnya bisa diterima oleh Rusia. Dengan catatan, Rusia menerima ide itu. Jadi ini mungkin bisa dimanfaatkan, Pak Rektor, untuk menggiring pemerintah kita, menggarap negara-negara G20, untuk menawarkan agar Rusia itu keluar dari perang ini secara bermartabat. Gitu, Pak Rektor. Pak Kus gimana? Iya, saya kira saya Peluang setuju itu dengan peluangnya ada. Saya kira. Saya kira juga Indonesia dalam hal ini sebagai katakanlah presiden di G20 juga harus mempunyai political objective yang tidak terlalu jauh ke depan lah barangkali. Jadi harus dirumuskan dengan jelas the immediate objective. Saya setuju dengan soal yang terkait dengan 4 oblast atau 4 provinsi yang ada di Ukraina Timur. Itu sebenarnya juga sudah merupakan persoalan sejak tahun 2014 yang tegang terus sampai tahun 2020. Crimea, Maka Indonesia juga harus cerdik saya kira menyampaikan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Dubes Imron Kotan sebagai bagian saja dari tujuan jangka pendek. Misalnya bagaimana kita merumuskan tentang cessation of hostility, bagaimana untuk tidak bermusuhan satu sama lain. Bagaimana kemudian itu disampai pada gencatan senjata, bagaimana itu terkait dengan humanitarian assistance, bagaimana itu terkait dengan global supply chain, khususnya untuk pangan dan energi. Kira-kira itu yang menjadi fokus. Baru kemudian yang agak di luar itu adalah tujuan jangka panjang untuk peace saving saya kira ya, untuk katakanlah memberi gula-gula lah kepada Presiden Putin bahwa sebenarnya dia tidak kalah tapi bisa mundur secara bermartabat. Dan itu kalau pandai-pandai kita merumuskannya, saya kira bisa. Arahnya tentu saja adalah kepada Presiden Zelensky lebih dulu justru karena dalam beberapa hari terakhir saya kira Presiden Zelensky yang justru agak tinggi. Iya, karena nampaknya stockpile dari persenjataan Rusia itu kan makin hari makin sedikit. Dan mereka mendapat bantuan cukup dari negara-negara barat. Cuma barat juga nggak akan bertahan lama karena Howitzer 155 itu produksinya cuma 800 tiap bulan. Yang dikirimkan ke Ukraina itu sudah 800.000. Itu stok Amerika Serikat selama 10 tahun. Dan sekarang Amerika Serikat sedang berusaha untuk mendekati Kanada untuk bisa membuat Howitzer 155 itu sejumlah 12.000 per bulan. Nah ini agak susah ini kalau bicara soal ini karena sebenarnya dua-duanya kehabisan senjata. Maksud saya sudah banyak senjata yang cukup habis. Tapi Zelensky ini memang unik juga. Ya, tadi kita mengatakan Putin ini adalah pemimpin bergaya Napoleonik ya. Kalau kita menilik juga Zelensky ini bukan politisi, Pak. Dia itu adalah komedian.
Sehingga pengalaman birokrasi dan pengambilan keputusannya juga mungkin masih memerlukan bantuan lah ya dari para pakar ya. Handlers. Gitu. Apalagi yang masuk di dalam jajaran kepemimpinan Zelensky, terutama juru bicara segala macam kan aktivis non-governmental dulunya ya. Nah, jadi tidak punya cukup pengalaman dalam itu. Nah, yang ingin saya garis bawahi adalah jangan lupa, ini ada contoh Indonesia terkena langsung dampaknya. Dia lupa bahwa EU itu baru 3-4 hari yang lalu mengatakan pledging akan memberikan winter aid. Pertolongan untuk mengatasi kesulitan di dalam peperangan di masa musim dingin. Pledge itu tidak harus ditunaikan. Kita dapat pledge 8 miliar US dollar dari Norwegia. 1 peser pun kita belum terima sampai sekarang. Jadi dia ini terbuai dengan dukungan-dukungan yang diberikan oleh NATO dan Amerika Serikat. Jangan lupa, saya ada prasangka ya. Prasangka dalam tanda petik buruk. Jangan-jangan perang Ukraina ini memang diciptakan sebagai kuburan bagi Rusia seperti Amerika di Afghanistan. Mengeluarkan triliunan US dollar selama 20 tahun menguras tenaga mereka tidak mendapat apa-apa. Dalam konteks Rusia, dalam konteks persaingan global, Amerika akan sangat senang kalau 20 tahun ke depan itu Rusia tidak menjadi saingan strategisnya karena terpaku di dalam perang di Ukraina. Sehingga ambisi dia untuk menjadi kekuatan global tertahan setidak-tidaknya 2 dekade. Dan ini juga yang dilihat oleh Amerika Serikat di kawasan kita. Maka muncullah itu namanya AUKUS, bagaimana menekan Cina to contain China supaya tidak menjadi kekuatan global paling tidak 10 atau 20 tahun ke depan. Jadi containment and engagement. Dengan harapan Amerika Serikat dalam kurun waktu itu 1 atau 2 dekade itu dia sudah lebih maju dari yang sekarang. Karena perkiraan para expert ini, Bung Adrian, pada tahun 2024 China akan mengambil alih kekuatan global ekonomi menjadi kekuatan nomor 1. Ya. Satu isu lagi Pak yang menarik dengan nuklir ini adalah Iran. Bagaimana Pak Rektor melihat peran Iran dalam perang Rusia-Ukraina? Dia membantu drone, sekarang dia minta lagi Rusia memberikan bantuan ke reaktor nuklirnya. Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang Iran, maka jelas ini merupakan salah satu sekutu dari Rusia. Bisa saja relasi internasional antara Rusia dan Iran ini di belakang layar memang memberikan kesempatan bagaimana sebetulnya Iran itu untuk lebih dulu melakukan serangan-serangan, kemudian akhirnya memancing pihak Barat, terutama yang paling ekstrim ini kan Israel sebetulnya. Israel juga kita ketahui juga memiliki senjata nuklir. Makanya yang sebetulnya menjadi alternatif, bisa saja Rusia tidak langsung meluncurkan senjata nuklirnya sendiri. Nah, ini adalah merupakan satu permainan ya, yang sudah kami coba untuk disimulasikan. Bagaimana dengan sekutu-sekutunya Rusia ini yang juga sebetulnya menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Rusia itu sendiri akhirnya menggunakan senjata nuklirnya. Nah, Israel dan Iran ini juga merupakan seteru yang sebetulnya kelihatannya di belakang layar dari peperangan Rusia dan Ukraina, tapi menurut kami dari berbagai macam simulasi ini sebetulnya juga memiliki hubungan yang sangat dekat. Jadi apa yang terjadi antara Iran dan Israel bisa saja ini merupakan pemicu juga untuk Rusia melancarkan senjata nuklirnya, yaitu ingin memenangkan perang secepat mungkin dan mencegah campur tangan pihak-pihak lain yang nanti bisa saja merubah kondisi situasi peperangan di Ukraina. Iya, kita lihat juga sekarang kok Israel diam saja, Pak. Selain India, Pakistan, Sudan Selatan, Israel juga tidak menandatangani NPT. Bapak melihat kenapa kok Israel diam saja dalam perang Rusia Ukraina?
Jawabannya sederhana karena politik dalam negerinya sedang tidak stabil ya. Baru ganti Perdana Menteri. Perdana Menterinya yang baru terpilih baru beberapa ini tiba-tiba sudah dikalahkan kembali oleh Benjamin Netanyahu. Jadi sebenarnya pernah Israel itu ingin aktif ya dengan pertimbangan bahwa Zelensky ini juga sebenarnya kan warga negara dalam tanda petik Israel ya. Tapi Israel melihat bahwa ini bukan battle-nya mereka, dia itu adalah di Timur Tengah, sehingga dia tidak terlalu melibatkan diri, kecuali digunakan sebagai tempat untuk melakukan perundingan yang pernah ditawarkan Yerusalem. Nah, kembali mengenai Israel dan pertarungannya dengan perseteruannya dengan Iran, Iran ini agak unik. Iran ini adalah bangsa yang cukup cerdik, yang bisa mengimbangi kecerdikan Israel. Iran ini tanpa kita ketahui itu adalah didukung oleh negara-negara yang tergabung dalam IAEA. Yang tidak setuju dengan Iran ini dalam konteks deal nuklir itu, reaktor nuklir, itu hanya Amerika Serikat. Dia mengikuti roadmap-nya yang di IAEA, sehingga untuk memukul Iran itu amat sulit secara unilateral. Jadi Amerika itu tidak ingin membuka front kedua. Waktu itu dia terlibat di dalam front pertamanya di Afghanistan dan kemudian membuka lagi front kedua di Iran yang memungkinkan penggunaan senjata nuklir. Jadi dalam konteks ini saya kira Israel pertama pertimbangan domestik memang Poldagrinya tidak stabil. Yang kedua memang ini bukan battle mereka, kecuali mereka dilibatkan sebagai penengah. Iya Pak. Ke depan seperti apa nih Pak? Ke depan itu berapa lama? Prediksi ya jangka pendek kali 5 tahun. Jangka pendek, karena ini kan musim dingin ya. Sebentar lagi kan musim dingin datang, itu kurang lebih sampai pertengahan. Ada yang bilang global chain ya terganggu, macam-macam. Kalau itu pasti kalau jangka panjang. Jadi intinya kalau perang ini berlanjut, katakanlah lebih dari 6 bulan ke depan, pasti akan membawa signifikansi yang luar biasa kepada global supply chains, kepada isu tentang bagaimana harus membicarakan ulang tentang non-proliferation, khususnya adalah keseimbangan senjata-senjata di Eropa antara nuklir strategis maupun nuklir taktis dan yang konvensional dan sebagainya. Itu kalau lebih dari 6 bulan. Tapi kalau kurang dari itu, ini yang saya kira masih tetap berada di Ukraine saya kira. Jadi masih bisa di-contain supaya battlefield-nya itu akan ada di Ukraine. Jadi fokusnya tetap akan katakanlah jatuhnya korban dan sebagainya itu. Makanya posisi Indonesia menjadi penting untuk tidak terlalu jauh tapi melihat ke beberapa agenda jangka pendek saja. Tentu di samping pernyataan umum tentang bahwa penggunaan senjata nuklir itu menyalahi katakanlah bertentangan dengan tujuan kemanusiaan, bahwa itu bertentangan dengan upaya PBB dan seterusnya, tapi memberikan desakan yang lebih fokus kepada cessation of hostility, kemudian kepada gencatan senjata, kepada continuity jaminan atas global supply chain supaya tidak terganggu. Karena ini global supply chain juga penting. Apa yang berhasil dibicarakan waktu bulan Juli tentang Istanbul Talk atau Green Deal itu kan sekarang juga diambang kegagalan karena Rusia juga minta tambahan bahwa bukan hanya grain dan corp saja tapi juga termasuk amonia karena penting untuk ekspor pupuk Rusia itu. Dan sekarang sudah disetujui untuk diberikan secara free kepada negara-negara Afrika dan lain-lain oleh Presiden Putin. Ya, makanya ini kan salah satu cara untuk menggalang katakanlah teman di dunia internasional supaya mendukung Rusia. Dan Zelensky agak lebih keras karena yang dulunya di dalam persetujuan bulan Juli itu hanya 3 pelabuhan yang diizinkan, Ukraina meminta 1 pelabuhan lagi. Jadi sebenarnya Zelensky faktor penting yang perlu kita bicarakan. Sayang sekali kita hanya sempat berbicara banyak tentang Putin yang Napoleonik, Putin yang bisa saja tidak stabil emotionally dan seterusnya. Tapi saya kira kita perlu berdiskusi lagi dari pembicaan Pak Rektor dulu. Tadi. Prediksi ke depan gimana nih? Perang Rusia-Ukraina nih akan begini terus atau sampai berapa? 1 sampai 10 kira-kira kalau 10 itu menggunakan, kalau 0 itu tidak menggunakan. Kira-kira di angka berapa? Nuklir ya? Ya nuklir.
Ya, kalau misalnya dari kami kalau langsung angka ya sekitar antara 6 sampai dengan 7 lah. Ya, nah, 6 itu untuk yang moderat. Tapi yang paling menjadi basic kami untuk menilai 6 sampai 7 itu adalah saat ini sebetulnya kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa dunia sudah bisa memisahkan antara pemerintahan Rusia dengan rakyat Rusia. Jadi rakyat Ukraina ini sudah bisa melihat bahwa memang yang dihadapi ini adalah pemimpin Rusia, si Putinnya, bukan rakyat Rusia. Betul. Nah, ketika Perang Dunia Kedua, memang kampanye sekutu untuk mengalahkan Jerman itu dulu pertama kali itu adalah memisahkan antara pemerintah Jerman dengan rakyat Jerman. Sehingga pada waktu memang perang itu semakin berlarut, rakyat Jerman pada waktu itu sudah mulai tidak mendukung pemimpinnya sendiri. Nah, ini apakah tanda-tanda ke arah sana yang sekarang ini kita deteksi, itu juga bisa mempengaruhi apakah Putin ini akan meluncurkan senjata nuklir atau tidak. Jadi ini adalah merupakan suatu faktor penting bagaimana kita nanti bisa mengukur indikasi berikutnya terhadap keputusan peluncuran senjata nuklir. Pak Dubes, bagaimana? Baik, kalau kita mengatakan guessing, saya mengatakannya educated guess berdasarkan pengalaman yang saya akumulasi. Dalam skala 1 sampai 10, kemungkinan penggunaan senjata nuklir atau perang nuklir itu saya anggap 2. Saya kaitkan dengan pernyataan generik tadi. Jika wilayah kedaulatan Rusia terganggu. Sama, Indonesia juga akan melakukan hal yang sama. Kita akan menggunakan bambu runcing apabila, karena kita nggak punya senjata nuklir, Mas. Jadi, kalau kita kaitkan dengan pernyataan, jika wilayah kedaulatan Rusia terganggu, dia akan menggunakan itu skalanya 2. Nah, oleh karena itu, saya lebih cenderung kesempatan yang terbuka di depan mata kita di G20 yang akan datang itu, apa yang disebut oleh Mas Kus tadi. Jangka pendek saja, cessation of hostilities, kemudian gencatan senjata, dan kemudian meminta jaminan kepada Rusia agar supply chain global ini tidak terganggu. Karena 2 produk strategis mereka, bahkan 3 ya, yaitu gandum, gas, dan minyak, ditambah pupuk itu, 40% suplai dunia dikuasai oleh mereka. Nah, ini akan sangat mengganggu Indonesia. Luckily, Indonesia itu juga mempunyai sebagian daripada itu, sehingga tidak terlalu terpukul. Tapi coba dengan negara-negara miskin di Afrika. Oleh karena itu, Putin pinter, dia mencuri hati. Dia akan berikan itu secara gratis kepada negara-negara least developed countries di Afrika. Bagus, mau tambahkan? Iya, saya setuju ya. Mungkin saya di tengah-tengah ya. Skalanya 5 lah. Tapi saya kira Putin atau Rusia dalam hal ini akan berusaha untuk mengeksploitasi the loophole of the international treaties yang terkait dengan nuklir. Jadi sekali lagi akan menggunakan yang battlefield, jarak pendek. Dia akan menggunakan, katakanlah tadi istilah depleted uranium, kan kurang lebih begitu. Dan masih ditambah dengan beberapa. Satu, diarahkan kepada sasaran-sasaran yang less strategic, yaitu di tempat-tempat kosong. Di Ukraine kan beberapa kilometer dari Kiev itu saja ada tempat-tempat kosong ya, sehingga mengurangi jatuhnya korban jiwa. 2 adalah dilakukan uji coba nuklir saja di Laut Utara, di North, atau di Laut Hitam. Ketiga adalah dengan senjata-senjata itu, tapi untuk sasaran-sasaran yang less military. Nah, kalau itu terjadi, maka eskalasi kemudian akan berada di tangan Barat kuncinya. Tergantung, kalau Barat eskalasinya agak tinggi, terlalu cepat, mungkin akan terjadi perang nuklir. Tapi dugaan saya, mudah-mudahan Barat juga bisa menahan diri. Jadi seandainya itu terjadi, Barat juga harus menahan diri, tidak boleh retaliasi dengan senjata nuklir, tapi memusatkan pada senjata konvensional, tetapi ke sasaran-sasaran yang ada di wilayah berdekatan dengan Rusia. Karena perbatasan terdekat antara Ukraine dengan silo nuklirnya Rusia itu 380 km, bisa diambil tengah-tengahnya lah itu. Dan Barat tidak terlalu kesulitan untuk menyerang sasaran-sasaran itu. Terima kasih Bapak-Bapak, terima kasih Pak Dubes, terima kasih Pak Rektor, terima kasih Pak Kus.
apakah itu 2, 5, atau 7, tapi kita mengharapkan itu 0. Jadi kemungkinan tidak menggunakan senjata nuklir dalam perang Rusia dan Ukraina. Mungkin Indonesia bisa menjadikan 0. Ya. Nah, harapan kita lah. Pemirsa, demikianlah diskusi kami tentang apakah Rusia menggunakan senjata nuklir dalam perangnya di Ukraina.